Syekh Siti Jenar memaknai kematian. 500 tahun yang lalu Siti Jenar telah menyadari bahwa nama Tuhan itu hanya buatan manusia. Dia disebut sesuai dengan bahasa orang yang menyebutnya. Adapun sebutan yang diberikan orang kepadanya, tentu itu sebutan yang terpuji. Kata Tuhan sendiri berarti Tuan. Kata Tuhan berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya Tuan, majikan, dan yang termulia. Dalam bahasa Inggris, Tuhan adalah Lord, yang artinya juga Tuan. Itu semua adalah nama-nama terbaik baginya. Tuhan bukanlah orang yang perlu diidentifikasi. Aslinya, Tuhan itu tak punya nama. Untuk apa nama? Lawang Dia itu cuma satu dan paling nyata. Nama diberikan agar kita tidak keliru menyebut sesuatu yang lebih dari satu. Jika kita punya 3 burung perkutut, tentu masing-masing kita beri nama, agar kita tahu dengan tepat masing-masing burung itu. Matahari yang memancarkan sinarnya ke bumi ini cuma satu. Apakah dia disebut srengenge, surya, sun, syam, atau lainnya? Semua orang pasti menunjuk satu yang di angkasa yang bersinar sangat terang di siang hari. Perlukah bertengkar memperebutkan nama? Bila masih perlu bertengkar tentang nama, berarti masih tidur, belum hidup. Loh, Allah itu kan nama Tuhan. Dia telah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad bahwa namanya Allah. Berarti Tuhan punya nama kan? Namanya bukan pemberian manusia. Jangan marah begitu. Pikir dulu. Ingat-ingat sejarah Arab pra-Islam. Beberapa orang Quraisy jahiliyah menamai anaknya Abdullah. Bahkan ayahanda Rasulullah sendiri bernama Abdullah, hamba Allah. Dedengkot munafik di Madinah bernama Abdullah bin Ubay. Ada seorang tokoh, entah nyata atau imajiner, yang dianggap memecah belah Islam. Ia dinyatakan berasal dari Yahudi yang masuk agama Islam. Namanya Abdullah bin Sabah. Wahyu Al-Quran di awal-awal turunnya juga tidak menyebutkan Allah. Pada wahyu-wahyu awal, Tuhan disebut Rob atau Ilah, Robbah, Ribabah, artinya menjadi Tuan, mengendalikan, mempunyai komando atau otoritas. Arti lainnya adalah memelihara, menumbuhkan, yang juga diterjemahkan mendidik. Sedangkan Rob sebagai kata benda, yang kata benda pluralnya arbab, mempunyai makna Tuhan, master, atau pemilik. Kata ilah yang sudah kita terjemahkan Tuhan atau dewa, bentuk jamaknya adalah alihah.
Dewi, bahasa Arabnya adalah ilaha. Untuk jamak, ilahat. Kata ilah berasal dari alaha atau aliha, yang artinya menjadikan Tuhan, mendewakan, atau menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai tujuan. Dalam bahasa Arab, jika dia menjadi satu-satunya tujuan atau tujuan yang paling pokok, maka kata itu menjadi al-ilah. Dan dalam pengucapan bunyi i lulu tak terdengar dan menjadi Allah. Jadi jelas sekali bahwa kata Allah adalah sebutan bagi Yang Maha Esa, yang menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Nah, kalau sudah jelas nama itu datangnya dari manusia, mengapa kita mesti ribut? Tuhan sendiri minta dipanggil apa saja, asal nama terbaiknya. Tenang, santai saja. Mari sama-sama membuka Al-Quran dan kita perhatikan makna ayat-ayatnya. Di surat Al-A'raf disebutkan, dan Tuhan mempunyai nama-nama baik, Al-Asmaul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan nama-nama baiknya. Dalam surat Al-Isra, perintahnya demikian, serulah Allah atau Ar-Rahman dengan nama yang mana saja, karena baginya nama-nama yang baik itu. Nah, Allah sebaiknya dipanggil dengan bahasa kita sendiri yang meresap di dalam hati. Bagi orang Jawa ndeles yang sungguh-sungguh Jawa, memohon Tuhan dengan ungkapan Duh Gusti jelas lebih meresap dalam hati daripada ya Tuhan atau ya Allah. Mengapa? Karena ungkapan itu lahir dari batin terdalam yang sejak kecil telah melekat di dalam jiwanya. Islam harus disebarkan dengan damai, bukan dengan cara menakut-nakuti atau menggunakan kekuasaan negara. Islam adalah kelembutan. Islam adalah agama yang menarik, dan orang yang mencicipinya tertarik. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam berislam. Bersambung ke episode berikutnya.